Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan. Bukan 1000%. calon titipan Pak Jokowi atau Ibu Mega? Mana bisa dititip-titipin? Tidak ada ruang perpisahan antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dan dalam konteks DKI, ketika Ibu Megawati kembali menggendong Pramono Anung yang dia titipkan sebagai orang paling dipercaya oleh Jokowi untuk masuk di Pilkada DKI, maka publik menangkap selama ini perbedaan hanya pada narasi. Bahwa at the end of the day, the so-called PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, ia politisi, partai politik, as such, bahwa dia ingin memenangkan kontestasi. Dan dia berusaha mencari strategi terbaik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Rasa-rasanya baru kali ini dalam sejarah ayah dan anak akan maju pilkada berbarengan? Dan dua-duanya, Nana, kalau masyarakat mau tahu, ketika Dito maju pertama kali, kasusnya seperti saya. Dipaksa untuk maju pada waktu itu. Standar ganda anak abah. Kalau teman-teman ingat di Pilpres 2024 kemarin, anak abah ini banyak sekali yang berkampanye untuk tidak golput, agar suara golput tidak digunakan untuk kecurangan, teman-teman. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR. Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan. Bukan 1000%. calon titipan Pak Jokowi atau Ibu Mega? Mana bisa dititip-titipin? Diberitahu itu jam 1 hari Senin. Sekarang Jam hari 1 Rabu siang. Waktu itu saya ditelepon oleh Bu Mega, diminta datang ke DPP. Begitu saya datang, mukanya sudah tegang semua. Langsung Ibu Mega menyampaikan, Pram, kamu saya tugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya langsung spontan aja, Mbak main-main. Ini serius sebagai ketua umum yang mempunyai mandat untuk mencalonkan. Saya bilang, Mbak, saya kan nggak pernah mempersiapkan diri. Bahkan Mbak tahu, saya hampir 7 tahun tidak pernah mau tampil di ruang publik. Karena saya mengerjakan dapurnya presiden. Bu, Mas Pram mau. Dia nggak bisa nolak, harus mau. Sama juga kamu. Saya bilang, Bu, saya minta izin. Apa? Dia, no. Kamu tahu sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. Maksudnya? Nggak ada DKI lagi. Yang ada DKJ. I-nya udah nggak ada. Nah setelah I-nya nggak ada, ibu kotanya pergi, Jakarta mau jadi apa? Kamu kan Betawi. Bagaimana kamu mikirin masyarakat Betawi itu? Yang memang populasinya nggak besar, 30%. Tapi kalau ini semakin jauh loh. Tiba-tiba ibu nyebut tentang balai rakyat. Dulu kan balai rakyat banyak di Jakarta ini. Sekarang ini sudah tidak terbangun. Sarana anak-anak berkesenian di mana? Saya kaget juga. Maka dia bilang, ini saya ngomong sebagai ketua umum, hak prerogatif saya. Saya tugaskan kamu untuk menjadi wakil gubernur. Hah? Saya bilang serius itu. Saya nggak percaya, ngapain saya panggil kamu tadi. Tentang sandiwara Ibu Mega sama Jokowi, saya di tempat ini saya mau ngomong, sampai hari ini Jokowi masih kader partai. Tidak ada ruang perpisahan antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dan dalam konteks DKI, ketika Ibu Megawati kembali menggendong Pramono Anung yang dia titipkan sebagai orang paling dipercaya oleh Jokowi untuk masuk di Pilkada DKI, maka publik menangkap selama ini perbedaan hanya pada narasi, tapi pada senyawa hitam kejahatan di dalam gorong-gorong. Ibu Megawati, PDIP, dan Jokowi adalah satu kesatuan yang akan bergulir ke depan menjadi musuh bagi kelompok gerakan perubahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya akan berdiri di sana. Saya, tolong sampaikan ini kepada Ibu Mega yang mengenal Faisal Asegaf. Saya akan berdiri di sana untuk terus memperlihatkan wajah asli Jokowi, wajah asli Mega, dan PDIP adalah senyawa dalam kimia yang bermasalah dalam ruang demokrasi. Bahwa at the end of the day, the so-called PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, ia politisi,
partai politik as such, bahwa dia ingin memenangkan kontestasi dan dia berusaha mencari strategi terbaik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Gitu. Ya balik lagi. Bahkan Sumatera Utara sekalipun, Anda nggandeng Edi Rahmayadi itu apa kompatibel? Saya yakin enggak lah. Edi Rahmayadi itu kan Anies versi Sumatera Utara. 11-12 kan begitu kan. Ya, Tapi kalau dilihat dari background dan kampanye segala macam kan dicalonkan juga. Semangatnya semangat yang sama waktu itu. Iya. Tapi kan Edi Rahmayadi kan bukan dinasti kan. Tapi kalau akhirnya kan dinasti, par excellence. Letter luck gitu ya. Par excellence. Nah sekarang Bu Airin apa ngomong soal dinasti? Maaf ya, Bu Airin itu ketika dia pidato ya, dengan menceritakan bahwa dia akan maju lewat PDI Perjuangan bersama dengan Ade Sumardi. Saya ini sudah keliling sekian ribu desa, aspirasi warga sudah dititipkan kepada saya. Saya ingin berjuang untuk rakyat di Banten. Apa kemudian kita nggak percaya dengan itu? Alasan lu aja lu. Karena sebenarnya lu kan mau dinasti. Lu bohong lu bohong. Mau memperjuangkan kepentingan lu bohong. Lu nggak bisa dong. Apa memang nggak mungkin bahwa dia ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat? Rasa-rasanya baru kali ini dalam sejarah ayah dan anak akan maju pilkada berbarengan. Dan dua-duanya, Nana, kalau masyarakat mau tahu, ketika Dito maju pertama kali, kasusnya seperti saya. Dipaksa untuk maju pada waktu itu. Dan ya, alhamdulillah begitu dia maju, karena ya kami sekeluarga kan di Kediri cukup dominan lah. Sehingga nggak punya lawan pada waktu itu. Lawan kota kosong di periode pertama. Periode kedua ini saya bilang, nggak boleh ada kota kosong. Kamu harus punya lawan untuk belajar itu. Ketika saya menyemangati dia untuk bertanding, tiba-tiba bapaknya dicalonkan. Pertanyaan yang paling sederhana dari itu apa? Dad, Bapak kan bertanggung jawab. Bapak meminta saya nggak boleh mengutip sesen pun. Artinya Bapak masih bertanggung jawab nggak untuk saya maju ini? Saya bilang sama dia, Kak, Bapakmu bertanggung jawab. Kamu fight aja. Kan ya sekarang untuk biaya kan ada, nggak gratisan. Itu saya sampaikan ke Dito dan saya sampaikan ke Bu Mega ketika Ibu meminta saya. Ibu bilang apa? Pram, Dito saya yang bayarin, kamu jangan pikirin. Ya nggak mungkin masa Bu Mega membayarin Dito. Tetapi, Nana, sekali lagi, ini juga peristiwa yang tidak gampang dalam keluarga kami. Dito maju, saya tidak ada persiapan untuk maju dan harus maju. Bagaimanapun sekarang saya bertanggung jawab untuk fight. Ya kita ya udah, bismillah kan gitu. Jadi nyiapin berapa Mas untuk Dito dan Mas Pram? Ya untuk Dito udah cukup lah, untuk saya kita lagi berdoa. Dari Bu Mega juga yang siapin? Ya pasti dari saya sama Bang Rano lah. Betul. Urunan? Kemarin jadi tanya. Oh. Lul, lu punya duit nggak? Lu pasti nggak punya duit kan? Udah ntar gue bantuin lu ya. Bu Mega bantuin? Nyiapin berapa? Enggak lah, nggak kesebut lah. Artinya maju, pokoknya siapin. Saya nggak tahu loh, Ibu optimis bener itu yang bikin saya semangat, Mbak. Kita juga mikir, buset, ini 1 lawan 14. Ini kalau kita nggak ngerapat sama teman-teman di kampung nih, waduh berat nih kan. Tapi nggak tahu, makanya saya minta maaf, bukan ngeduluin. Yakin kita bikin kejutan ini. Gitu ya? Jadi Bobotoh atau Jakmania? Standar ganda anak Abah. Kalau teman-teman ingat di Pilpres 2024 kemarin, anak Abah ini banyak sekali yang berkampanye untuk tidak golput, agar suara golput tidak digunakan untuk kecurangan, teman-teman. Tapi berikanlah suara terbaik Anda untuk calon yang terbaik. Contoh Abah mungkin ya. Tapi setelah Abah ini gagal berlayar dan gagal melaju di Pilgub Jakarta, kampanyenya masih sama, teman-teman, tapi ada sedikit perbedaan. Mereka berkampanye agar tidak golput dan suara golput tidak digunakan untuk kecurangan, tapi ada tambahannya yang unik. Kalau Abah tidak berlayar, tidak menjadi calon, maka pilihlah semua calon yang ada di kertas tersebut agar suara Anda tidak sah. Lucu banget ya kan? Hanya kekecewaan anak Abah ini sudah dalam banget sepertinya, teman-teman. Tapi teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR,
di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Tidak pernah, termasuk kepada Ibu minta Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. siapapun. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Ya. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, sudah dapat dari presiden. Ini presiden Pak Jokowi ini. maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju. Beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi, Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi silakan maju saya maju saja. Betul-betul awalnya terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD nggak ada keinginan sama sekali, dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan saya akan fight, dan saya sudah berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mau persiapkan diri dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Zulkarna akan dikenal kembali. Jadi Pramono Anung ini